Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita masuk episode 247 dari 0852 7678 dan seterusnya. Shalom, saya berasal dari kota Medan. Saya mau bertanya, saya diberi penjelasan mengenai adat. Kebetulan saya keturunan Batak, jadi orang tua memberi penjelasan bahwa nanti kalau menikah tidak usah pakai adat Batak, karena itu berhala. Lalu setiap yang dekat dengan saya kebanyakan masih percaya dengan adat. Jadi setiap saya sedang menjalin hubungan pacaran dengan seseorang yang keturunan Batak dan masih mempercayai adat Batak, tapi itu sangat bertentangan dengan saya dan akhirnya hubungan itu berakhir. Karena dia tidak terima kalau saya sudah lepas ada tradisi Batak. Jadi saya merasa kalau dapatkan pasangan yang sesuai dengan yang seperti saya itu akan sangat sulit. Karena setiap orang yang sudah tertanam adat sejak dia dilahirkan dari keturunan orang tuanya, orang Batak, bakalan sulit untuk menerima mengenai ajaran yang seperti saya. Tetapi di satu sisi pun saya juga kadang merasa nggak ketemu jodoh saya juga nggak apa-apa dan itu mungkin sudah rencana Tuhan. Tapi di satu sisi saya juga kadang dianggap teman-teman saya itu sesat. Jadi saya masih bingung dengan hal tersebut. Dan bagaimana caranya agar saya bisa menyikapinya ketika bertemu dengan laki-laki yang sangat masih melekat adat itu di keluarganya. Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Oh, ini yang bertanya wanita ya. Begini begini itu. Yang pertama, tidak semua orang Batak fanatik dengan adat, tidak semua. Kebetulan saya banyak bergaul dengan orang Batak. Tidak semua orang Batak ekstrim fanatik dengan adat Batak secara penuh. Nah, yang kedua, tidak semua adat Batak itu ya bertentangan dengan Alkitab. Ada adat-adat yang tidak bertentangan Alkitab atau bisa diisi dengan kebenaran Alkitab. Ya, ini kebetulan juga saya sudah pernah menghadiri cara-cara seperti itu. Ada yang tidak perlu dilakukan, ada yang masih bisa dilakukan. Atau kalau dulu isinya itu sesuatu yang tidak alkitabiah, bisa diisi dengan sesuatu yang alkitabiah, misalnya berpantun, jawab-menjawab antara keluarga perempuan, keluarga laki, itu kan bagus. Asal isinya dengan kebenaran firman Tuhan. Ada Jawa juga begitu, ada macam-macam. Menginjak menginjak telur maksud saya, menginjak telur, siraman. Ya, kalau diberi isi, dimaknai dengan benar sesuai Alkitab juga tidak salah. Asal yang penting pemaknaan di situ, diulosi. Ya, tentu pengulosan itu menjadi simbol yang baik kalau kita isi dan memaknainya secara alkitabiah. Saya pun juga pernah diulosi ya, untuk satu acara tertentu. Jadi tidak semua orang Batak itu fanatik terhadap adat Batak yang konservatif. Ya. Yang kedua, tidak semua adat Batak itu ditolak. Ya. Yang ketiga, kita harus bisa membawa diri sebaik-baiknya. Ya. Yang keempat, kalau boleh saya ngomong, tidak selalu jodohmu harus orang Batak. Hah? Terima kasih. Itu aja kalau repot ya. Oke, 0857 107 dan seterusnya. Selamat Pak Era, saya seorang ibu single parent mau tanya Pak, anak-anak saya laki-laki umur 20 tahun sekarang semester 4 tidak mengikuti kebaktian streaming, padahal dulunya sebelum pandemi ikut terus ke gereja di Arta
dan kecilnya juga sekolah minggu. Selama nggak pernah dengar firman, selalu berontak, ngambek, dan selalu marah-marah. Gimana ya Pak harus saya lakukan? Terima kasih. Ini sudah masuk semester keempat, ini sudah umur 19-an ya. 19-20 tahun nih. Yang pertama, ibu jangan banyak bicara. Jangan banyak ngatur. Jangan maksa kalau anak belum mau. Yang penting ibu harus takut akan Allah, ikuti terus Truth ID, bertumbuh dalam kebenaran dan kesucian, mengasihi Allah, ikut doa pagi juga tentunya bersama dengan saya jam 5 waktu Jakarta. Sambil minta hikmat Tuhan bagaimana mengatasi anak ini. Bagaimana mengatasi anak ini. Ya. Sarankan anak ini ikut acara-acara warrior kalau mau. Tapi saya percaya kalau ibu mengasihi Tuhan, pasti anak ini tidak akan jauh. Tuhan akan jamah pada waktunya. Tapi tentu ibu tidak boleh putus asa. Ya. Ikuti Truth ID, ikut doa bersama. Jangan banyak bicara, jangan banyak ngatur, jangan maksa kalau anak tidak mau. Ingat ini, tunjukkan ya kehidupan yang baik. Lewat perbuatan ibu berkhotbah kepada anak dengan khotbah yang lebih keras suaranya dari khotbah di mimbar. Oke? Tuhan memberkati. 08524666 dan seterusnya. Pak Erastus, saya Bapak Bin dari Manado. Saya sudah lama ikut khotbah Bapak dan saya banyak berubah dan bertumbuh setelah mendengar khotbah Bapak. Saya mau bertanya Pak, bagaimana cara yang benar mengikut doa dan puasa? Mulai dari jam berapa sampai selesainya dalam sehari? Saya sudah mengikuti puasa dari jam 6 sampai jam 1, sore mungkin ya. Tapi saya rasa ini belum maksimal dan apa yang harus saya lakukan apa yang saya harus lakukan dalam mengikuti doa puasa supaya benar-benar saya merasakan dan mengerti apa esensinya. Oke. Yang pertama, puasa itu bukan masalah tidak makan. Puasa itu bicara mengenai hati yang membutuhkan lawatan Tuhan. Atau kehidupan yang membutuhkan kuasa untuk melayani. Jadi murid-murid Yesus tidak puasa selama ikut Yesus, sementara murid-murid Yohanes, orang-orang Farisi masih puasa. Tapi ketika Yesus diangkat ke surga, mereka baru puasa karena mereka menantikan Roh Kudus. Jadi ketika ada kebutuhan rohani yang mendesak, ya, mereka puasa, termasuk kebutuhan untuk melengkapi pelayanan mereka dengan kuasa. Nah, ketiga memang puasa bisa menjadi alat untuk melatih diri, ya, memadamkan nafsu daging, khususnya soal makan, yang bisa terkait dengan nafsu yang lain, lalu merendahkan diri di kaki Tuhan. Kalau dari jam 6 sore sampai jam 1 siang itu Anda puasa, intermittent fasting juga begitu, saudara. Saya lebih lama. Saya makan terakhir jam 6, besoknya makan jam 2 atau jam 3. Bisa. Jadi sekali lagi bukan soal tidak makan, tetapi kebutuhan rohani yang mendesak, yang mendorong kita untuk tidak makan, bahkan mungkin tidak selera makan. Tetapi saya perlu memberi catatan di sini, orang puasa itu baik. Ada waktunya perut kita istirahat, ada irama, tidak selalu mesti bekerja. Dan bagi yang sudah berumur bisa mengurangi karbo, itu juga baik dengan intermittent fasting. Jadi 12 jam, 16, 15, 17 jam tidak makan. Baru nanti makan. Dan itu bisa seperti meriset tubuh kita. Oke? Jadi jangan tertumbuk hanya masalah tidak makan. Tapi kebutuhan rohani yang mendesak. Kalau saudara memaksa puasa, tubuh Anda jadi sakit, itu juga tidak boleh. Karena tubuh kita bait Roh Kudus, bukan? Ya? Oke, ikuti terus Truth ID, nanti Anda akan menjadi cerdas mengenal kebenaran.
Oke, plus 60, 16, 519 dan seterusnya. Salam Bapak Eratus Sabdono, harap dengan sabar membaca tulisan saya karena saya orang yang tidak berpendidikan tinggi, hanya sekolah dasar. Ya. Nama saya ini dari NTT Belu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena mempertemukan saya dengan Bapak. Bersyukur kepada Tuhan karena mempertemukan penanya ini dengan Pak Eras lewat Truth ID di YouTube. Saya beragama Kristen Katolik dari kecil, saya suka membaca Alkitab, tetapi saya merasa ada yang salah dengan ajaran yang dipahami dia. Dan ketika saya mendengar khotbah Bapak Pendeta di YouTube, hati saya merasa tertarik sekali. Dan akhirnya saya memutuskan untuk selalu mendengarkan khotbah Bapak Pendeta. Ketika saya membaca Alkitab dan mendengarkan khotbah Bapak Pendeta, sangat menyentuh dengan kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Saya sangat bersyukur karena Tuhan mempertemukan saya dengan mentor-mentor yang benar-benar menyuarakan suara kebenaran Injil yang Tuhan Yesus ajarkan. Mohon pencerahannya Bapak, karena saya tidak mengerti dengan firman dalam 1 Korintus 3:15. Oke. 1 Korintus 3:15 saya buka dulu ya. Minta maaf tadi saya sempat baca aliran gerejanya. Tidak bermaksud saya melecehkan gereja itu. Kalau dikatakan bahwa ya tidak salah menanggapi ajaran, belum tentu itu yang dimaksud, belum tentu ya itu yang dimaksud adalah ajarannya atau alirannya. Mungkin karena secara individu juga orang bisa salah memahami ya. Oke, kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-15. 1 Korintus 3 ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ini bicara soal kualitas pelayanan. Jadi setiap orang itu setiap pelayan Tuhan maksudnya ini soal pelayanannya, memiliki hasil pelayanan yang berbeda-beda. Hasil pelayanan yang berbeda-beda. Nah, ada salah satu hasil pelayanannya tidak baik. Ya, tidak baik. Pekerjaannya terbakar. Tentu ini mendatangkan kerugian. Tetapi ia sendiri tetap diselamatkan. Ya, hasil pelayanannya memang tidak baik, tetapi ia sendiri diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Artinya melalui penderitaan atau kesulitan. Jadi semua hamba Tuhan, semua pelayan Tuhan memiliki pelayanan. Dan hasil pelayanan itu berbeda-beda kualitasnya. Ada satu yang dimaksud ini, hasilnya tidak baik, terbakar, artinya cuma-cuma. Tapi bukan berarti lalu dia masuk neraka. Bisa saja dia tetap selamat. Tapi keluar dari api artinya dari kesulitan, dari keadaan yang sulit. Kita tidak bisa bantah kalau seseorang kualitas rohaninya rendah, tidak mungkin hasil pelayanannya baik. Ya, belum tentu. Rasanya tidak. Jadi kalau orang yang kualitas rohaninya baik, pasti hasil pelayanannya baik. Kalau kualitas rohaninya buruk, hasil pelayanannya juga buruk. Tapi bukan berarti kalau dia masuk neraka. Dia bisa tetap diselamatkan, tetapi melalui penderitaan, tentu lewat proses. Keadaan yang dialami dalam pelayanan dan segala kesulitannya, itu tetap memproses orang tersebut, sehingga dia tetap menjadi orang yang terselamatkan. Walaupun hasilnya tidak memuaskan. Puji Tuhan. Baik, sekarang terus ya, 0813, 86, 89 dan seterusnya. Salam Om.
Nama saya Angel, 15 tahun. Saya mau bertanya, Om, mengapa hanya Tuhan Yesus sebagai korban terakhir penghapus dosa? Bukan terakhir sayang, satu-satunya. Jadi belum pernah ada manusia yang menebus dosa manusia, hanya Yesus. Sedangkan domba-domba itu hanya gambaran saja, ilustrasi saja. Kalau ibaratnya voucher bisa diuangkan ya. Kenapa tidak mempersembahkan korban seperti hewan dalam perjanjian lama? Apakah ada adat yang menegaskan bahwa Tuhan Yesus pernah berfirman bahwa ialah korban penghapus dosa terakhir di dunia ini, dan semua orang pada saat itu percaya sampai saat ini sehingga tidak diperlukan sembelihan korban bakaran seperti yang ada di perjanjian lama? Mohon penjelasan yang sederhana ya Om. Dosa itu dilakukan oleh manusia di dalam tubuh manusia. Jadi akibat dosa manusia, kesalahan harus ditimpakan kepada manusia. Tapi tidak ada orang yang bisa menanggung dosa manusia karena semua manusia berdosa. Tidak ada orang yang bisa menanggung dosa orang lain karena semua manusia berdosa. Bagaimana saya bisa menanggung dosamu? Nah, Angel, saya tidak bisa menanggung dosamu, Angel, karena saya juga berdosa. Harus ada manusia yang tidak berdosa yang memikul dosa kita atau menanggung dosa kita. Itulah anak Allah Yesus yang menanggung dosa kita. Artinya kesalahan yang dilakukan oleh manusia dalam tubuh manusia harus ditimpakan pada tubuh manusia. Bukan tubuh monyet, tubuh kambing, tubuh sapi. Nah, kenapa tidak binatang? Karena binatang itu tidak bisa menggantikan tempat manusia berdosa. Harus manusia lain yang tidak berdosa yang memikul itu. Dan Yesuslah manusia yang tidak berdosa. Anak Allah yang memikul dosa-dosa kita. Jadi kalau di zaman perjanjian lama ada binatang-binatang dikorbankan, itu sebenarnya hanya gambaran saja. Semacam tindakan nubuat, tindakan meramal, kiasan bahwa darah itu harus ditumpahkan untuk penghapus dosa. Tetapi maksudnya darah yang sesungguhnya yang menyucikan itu darah Yesus. Dia bukan terakhir ya, tapi satu-satunya, tidak ada yang lain. Oke, 08123232 dan seterusnya. Nah, ini saya tunda saja karena ini mungkin masalah pribadi yang akan saya jawab di lain kesempatan ya. Oke. Sekarang 08135894 dan seterusnya ya. Oke. Shalom Om Erastus, perkenalkan saya Axel dari Kota Malang. Om, saya mau nanya definisi menderita bersama Kristus itu bagaimana Om? Apa kalau misalnya saya sudah berkorban banyak bagi orang lain, sudah rela berbuat baik bagi orang lain, tetapi disalahpahami, dibalas dengan perlakuan tidak adil, itu bisa dikatakan sebagai menderita bersama Kristus? Mohon pencerahannya Om. Oke. Apapun yang kita lakukan yang membuat orang lain mengenal Tuhan dan diubahkan, itu menderita bagi Kristus. Itu maksudnya menderita bagi Kristus. Jadi bukan tidak mungkin yang kamu alami ini termasuk menderita bersama Kristus. Sudah berbuat baik, nolong, malah dibalas dengan kejahatan. Itu bagian dari pengorbanan atau keadaan menderita bersama dengan Kristus. Jadi apapun yang kita lakukan tentu dengan segala pengorbanan yang membuat orang lain mengenal Tuhan dan diselamatkan, itu menderita bersama dengan Kristus. Sebab biasanya kalau kita berjuang berkorban untuk orang lain, itu menyakitkan atau ada harga yang harus dibayar. Puji Tuhan. 08827412 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya mau sharing. Saya tinggal di Lahat, Sumatera Selatan. Ibu saya
tinggalnya di Jakarta. Ibu saya umurnya 71 tahun, sakit stroke, tidak bisa jalan dan duduk. Saya sudah lama tidak berkunjung ke rumah ibu saya. Palingan telepon dan tiap bulan saya bantu sedikit kirim uang. Sebagai anak, saya merasa bersalah karena jarang mengunjungi ibu saya. Di masa pandemi ini mau berkunjung juga ada rasa khawatir pergi ke keluar kota, apalagi ke Jakarta. Saya minta tanggapan, saya harus bagaimana sebagai anak bungsu yang jauh dari ibu saya. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu kemampuanmu sampai di mana. Tetapi yang penting jangan engkau tidak serius, tidak sungguh-sungguh memperhatikan orang tua. 1001 alasan bisa kita buat. Tapi Tuhan melihat kedalaman batin kita, sebenarnya kita serius tidak memperhatikan orang tua. Kalau Anda tidak serius, Tuhan juga tahu Anda tidak serius. Jadi yang penting Anda punya kesungguhan dan maksimal untuk bisa berbuat sesuatu untuk orang tua. Jika itu di luar kekuatanmu, kamu nggak salah. Tapi kalau masih dalam batas kekuatanmu, kamu tidak melakukannya, kamu salah. Oke. 0852 9939 dan seterusnya. Salam langit baru, bumi baru, Pak. Salam LP3. Saya mau tanya, kenapa harus pakai pakaian rapi waktu doa duduk diam di kaki Tuhan selama 30 menit? Apakah bisa pakai celana pendek saja? Terima kasih. Pakai celana pendek, nggak pakai celana juga sebenarnya nggak masalah. Yang penting batin atau hati kita. Ya. Yang penting batin dan hati kita. Tetapi kita ini sebagai orang timur, pasti kita punya perasaan. Bagaimana sepantasnya kita berpakaian waktu kita menghadap satu sosok yang kita hormati. Dalam waktu-waktu pertemuan tertentu saya pakai celana panjang, baju lebih rapi. Tapi kadang-kadang juga saya pakai celana pendek di saat-saat tertentu. Yang penting sikap hati kita sebenarnya. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita sediakan waktu, ruangan tertentu, tubuh fisik sehat dengan pakaian yang lebih rapi. Itu kan lebih baik sebenarnya. Ya. Itu kan lebih baik. Apa ruginya berbuat begitu? Dan ketika kita melakukan itu, secara psikologi kita merasa bahwa itu istimewa sekali. Apa yang kita lakukan itu istimewa sekali. Nah, tapi sekali lagi soal pakaian tidak mutlak. Ini tergantung sikap hati masing-masing. 0857 7659 dan seterusnya. Pak Erastus, saya yang pernah didoakan oleh Bapak dan di Kelapa Gading karena sakit pendarahan hebat selama berbulan-bulan. Padahal sudah dikoret tahun 2016 yang lalu. Puji Tuhan beberapa hari kemudian pendarahan tersebut berhenti. Yang saya mau tanyakan adalah saya sejak kecil sering melihat roh-roh halus dan terkadang mendapatkan mimpi-mimpi yang aneh namun kemudian menjadi kenyataan. Sebagai contoh kecil saja ya Pak, Papa saya mau kembali sama Tuhan. Saya sudah dikasih mimpi 2 tahun sebelum akhirnya Papa saya juga meninggal. Awalnya saya tidak percaya akan hal-hal tersebut, namun seringkali menjadi kenyataan. Apa yang harus saya lakukan ya Pak? Karena terkadang kalau mimpi aneh itu datang saya agak bingung. Maksudnya apa? Tapi saya tidak mau ambil pusing maupun pusing, namun beberapa tahun kemudian itu pasti kejadian Pak. Pertanyaan saya, apakah mimpi-mimpi tersebut manifestasi kuasa gelap? Saya juga beberapa kali diketawain kuntilanak pada saat doa tengah malam. Namun saya tidak takut, cuma kaget aja sih. Masalah virus corona ini yang juga saya sudah dapatkan penglihatan di akhir tahun 2019. Pada saat selesai ibadah akhir tahun dan saya berdoa bukit doa Malang saat itu. Saya tidak bisa menjawab dengan tepat karena saya tidak tahu kehidupan Anda setiap hari. Tapi kalau kehidupan Anda setiap hari itu benar, Anda orang yang mengasihi Tuhan, Anda orang yang sungguh-sungguh hidup tidak bercacat, tidak bercela, itu pasti dari Tuhan. Jadi Anda bisa mengenal diri Anda sendiri dari kualitas hidup Anda dalam menjalani hidup dan sikap hati Anda terhadap Tuhan. Kalau itu bukan berasal dari Tuhan, Tuhan akan berperkara.
Tuhan akan beracara, Tuhan akan pasti membebaskan Anda dari belenggu ikatan kuasa gelap. Kalau itu kuasa gelap. Kalau tidak, ya pasti tidak membahayakan, jalani saja. Jangan anggap itu masalah rumit. Ya, jangan anggap itu masalah rumit. Belajar firman Tuhan, hidup berubah, tidak bercacat, tidak bercelah, cukup. Oke? Jangan jadikan itu masalah. 0813 9887 dan seterusnya. Salam Pak Eras. Semoga sekeluarga dalam keadaan sehat selalu di tengah pandemi dan resesi ekonomi seperti saat ini, dan dengan segala keterbatasan, bagaimana kita bisa tahu untuk memberikan bantuan yang tepat kepada yang benar-benar membutuhkan. Ini tidak bisa saya jawab karena Anda harus bergaul dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Nanti Anda akan menemukan sendiri apa yang Anda harus lakukan dengan uang harta saudara bagi sesama. Pertanyaan kedua, apakah Tuhan berkenan bila mencari penghasilan dari jual beli saham dan forex? Ada berbagai jenis saham, dan saya tidak tahu saham apa yang Anda maksudkan ini. Tetapi segala bentuk kegiatan bisnis yang bersifat spekulatif, mestinya kita hindari. Kita harus cari bisnis yang memang faktual, ada sektorialnya, ya. Kalau forex kadang-kadang tidak ada sektorialnya, permainan digoreng, permainan media dan permainan politis kadang-kadang supaya saham dan urusan forex ini naik. Sebaiknya dihindari. Tetapi tidak mutlak karena jenis saham apakah yang Anda sedang gumulkan. Ya, ada saham yang memang ada sektorialnya dan baik, jual belinya juga baik, ya. Tapi ingat, semua yang bersifat spekulatif, di mana kita seperti berjudi, harus dihindari. Terima kasih. Baik, saudaraku sekalian, saya teruskan dengan 0823 5925 dan seterusnya. Pak Eras, Tuhan selalu memberkati Pak Eras dan keluarga serta seluruh pelayanan Pak Eras dan seluruh pelayanan Truth ID dan Sinode GSKI Rehoboth. Langsung saja Pak, saya pria usia 34, sudah menikah dengan 2 orang anak, 10 tahun dan 5 tahun dari Manado. Saya bersyukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan saya melalui pelayanan Bapak di Truth ID. Saya dan keluarga sangat terberkati dengan firman Tuhan yang selalu saya dengarkan. Terima kasih atas jawaban dan bimbingan Bapak di pertanyaan saya di episode sebelumnya. Sekarang saya hanya ingin berterima kasih kepada Bapak karena atas jawaban dalam kurung bimbingan Bapak, saya bisa lebih dewasa dalam mengambil keputusan atas permasalahan hidup. Saya pun bergumul sekarang dengan jam doa, tapi karena saya terus dikuatkan dengan firman kebenaran, saya tidak putus asa. Dan setiap saya mempunyai waktu, biasanya di jam 4 atau 5 pagi, saya duduk diam di kaki Tuhan. Dalam jam doa saya biasa mengawali dengan ucapan syukur, kemudian ada nyanyian, setelah itu saya rileks dan duduk diam sampai selesai doa. Saya tidak ketiduran lagi Pak, karena saya fokus memikirkan Tuhan dalam doa itu. Tidak seperti sebelumnya. Saya sering ketiduran, mungkin faktor lelah juga ya dalam kurung. Semoga jam doa saya semakin lebih banyak dan lebih berkualitas lagi di sisa hidup saya ini. Terima kasih Pak Eras, dan maaf kalau kepanjangan curhatan hati hamba yang berdosa ini. Hamba yang berdosa katanya, hamba yang sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh Yesus. Oke? Kembali kasih, terus berjuang di dalam Tuhan ya. Sampai ketemu, Tuhan berkati kita sekalian. Sola Gracia.